kalau ini. Makannya banyak. Hai cat lovers dan sahabat sapi. Jadi banyak sekali permintaan dari sahabat-sahabat sapi nanya, Kak, gimana caranya untuk pertama kali kalau kita adopsi. Nah, ini kan aku selalu bilang kalau adopsi itu nggak hanya sekedar ngambil kucing atau anjing aja, tapi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan lainnya. Yang pertama sekali yang aku selalu garis bawahin adalah komitmen. Apa sih maksudnya, Kak, komitmen itu? Kenapa sih harus komitmen cuman miara kucing aja atau cuman miara anjing aja? Ya iyalah, karena yang namanya mengadopsi ciptaan Tuhan, hewan peliharaan kita nantinya, itu harus dipikirin segala macam hal. Contohnya, kalau dia sakit, kita harus siap sisihin waktu, sisihin uang untuk ke dokter. Terus kita juga harus banyak waktu untuk memperhatikan kesehatan kucing kita. Yang aku sering lihat itu adalah kebiasaan kita sebelumnya sama setelah kita adopsi, itu yang sering terjadi konflik, terjadi kebingungan, terjadi ya kekacauan akhirnya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu tadi, ini yang aku bilang yang harus diperhatikan. Jadi misalnya gini, kita terbiasa dengan rumah yang apik, yang bersih, yang tertata, yang tersistem. Kalau kita mulai untuk adopsi kucing atau anjing, kita nggak bisa tuh karena kita ngerasa rumah kita harus selalu bersih, nggak mau ada bulu, terus tiba-tiba bau, terus tiba-tiba nanti kita harus terima bahwa kucing atau anjing kita itu nggak cepat pinter dalam latihan pipis atau pupnya. Terus belum lagi kucing yang suka merusakin sofa. Nah, ini hal-hal yang harus kita pikirin. Apalagi kembali lagi yang tadi, kita terbiasa sama rumah yang bersih, rumah yang apik, tersistem, wangi. Nah, kita harus cari jalan tengahnya. Contohnya dari aku sendiri. Jadi ini pengalaman aku. Kebetulan pada saat aku adopsi kucing-kucing aku, rumah aku waktu itu renovasi. Pastikan, jadi kayaknya tuh kayak abis renovasi tuh pengen selalu terjaga semuanya. Sofa baru harus bersih, wangi, ruangan harus wangi. Nah, tiba-tiba masuk kucing nih, gak usah pusing. Jadi kita tuh harus cari jalan tengahnya. Apa coba? Oke, untuk sofa-sofa atau ujung-ujung sofa, kita persiapkan dulu sebelum kedatangan mereka. Jadi ada yang seperti jenisnya kayak stiker transparan, itu bisa ditempelin di setiap sudut-sudut sofa kita yang transparan. Sebenarnya sih aku pernah dapetin itu di Daiso banyak, cuman kadang-kadang suka habis. Jadi kalau pas banyak aku suka beli. Itu khusus untuk supaya kucing nggak scratch sofa-sofa kita atau kursi-kursi makan kita. Nah, terus yang biasanya rumahnya wangi, kalian harus siap-siap nanti ada bau yang nggak berkenan. Apalagi kalau kita kedatangan orang lain, sahabat-sahabat kita, kok rumah lo jadi agak bau pesing atau gimana. Untuk wangi-wangian terhadap hewan peliharaan kita, itu juga nggak semua wangi-wangian bisa mereka terima. Kadang-kadang ada wangi-wangian yang malah ngebikin mereka tuh jadi alergi, jadi malah pilek, jadi malah batuk. Nah, jadi sekarang ada beberapa produk, bahkan lokal aku pakai,
itu yang ramah dengan hewan peliharaan kita. Jadi kalau kita pasang semacam aromaterapi, itu nggak mengganggu sistem pernafasannya mereka. Lalu kan kalau kucing sama anjing itu punya kebiasaan yang berbeda. Kayak misalnya gini nih, kalau misalnya anjing itu pup sama pipisnya itu kan nggak seperti kucing. Kalau kucing itu lebih mudah kelebihannya. Kalau kucing itu kan di litter box. Jadi gini, kalau kita naruh pasir di litter box, itu juga nggak boleh ketinggian, nggak boleh kesedikitan. Aku pernah masukin pasir itu ketinggian sehingga pada saat kaki kucing berpijak ke pasir dia tuh kayak ambles-bles gitu. Jadi dia kayak takut, nggak nyaman, dia malah jadi nggak jadi pipis. Nah ini salah satu penyebab kucing suka pipis di tempat sembarangan. Jadi ketinggian pasir penting ya. Nah sekarang banyak banget diciptain pasir-pasir yang wangi-wangiannya itu sudah bersahabat sama penciumannya mereka. Kalau aku pengalamannya dalam sehari itu bisa 2-3 kali untuk bersihin pasir. Jadi pertama itu pas kita habis sholat subuh tuh bangun pagi itu ada yang bersihin semuanya. Nanti siang kalau misalnya aku intip penuh itu aku bersihin lagi. Nanti sore menjelang malam itu aku bersihin lagi. Kenapa sih harus kayak gitu? Iya banget, karena karakter kucing itu adalah emang bersih banget. Emang mereka tuh seneng kebersihan. Jadi kalau mereka pas masuk ke pasir itu nggak nyaman, banyak pup dan banyak pipisnya, mereka pasti keluar lagi. Nah ini hubungannya dengan jumlah kucing juga loh. Jadi kalau misalnya aku punya 9, harusnya nih 9 plus 2. Jadi harusnya aku punya 11 litter box. Tapi aku sekarang masih punya 8. Sebenarnya kurang. Aku pernah baca, jadi supaya kalau kita yang jarang bersihin, maksudnya kalau misalnya bersihinnya cuma sekali, hitungannya seperti itu, jumlah kucing ditambah 2 gitu. Jadi supaya nggak terlalu numpuk pup sama pipisnya. Kalau kucing banyak juga pilihan-pilihan pasir yang pasirnya sendiri udah wangi, macam-macam lagi wanginya. Jadi kita bisa pilih, dan kalau untuk pasir kucing itu pilih yang coatingnya tuh bagus, sistem untuk jadi kalau dia pipis dia jadi gumpalan yang benar-benar menjadi padat dan terselimuti dengan pasir-pasir itu. Terus yang nggak berdebu, karena ada beberapa pasir yang kalau misalnya kita tuangin itu debunya wah bisa kita bersin-bersin gitu ya. Jadi dari awal kita persiapin kualitas yang terbaik untuk hewan peliharaan kita. Ingat nih, kucing sama anjing punya karakter yang bisa dibilang 180 derajat beda loh. Kayak gini ya, kalau aku nih, ke-9 kucing aku gak ada yang suka tidur di tempat tidur yang udah aku beliin, padahal lucu banget. Tempat tidurnya berbulu, lucu, imut, udah besar, tapi nggak ada satupun yang mau tidur di situ. Beda sama anjing. Kayaknya pas aku pelajarin, kucing itu lebih senang kalau tidur itu ngumpet atau nggak nyelip-nyelip di bawah kolong atau ngumpet di bawah kursi. Jadi sesuatu dia yang lebih ngerasa terlindungi. Jadi jangan sampai salah beli untuk mereka tidur ya. Nah sekarang untuk makanan sama minuman. Banyak di tempat-tempat toko hewan peliharaan yang untuk tempat minumnya itu pakai colokan listrik sehingga airnya itu kayak air terjun gitu, kayak air mancur. Jadi kayak air mancur ngebikin kucing jadi lebih seneng minum. Dan emang kelihatan jadi lebih fresh ya. Jadi mereka juga untuk minuman itu harus sering diganti. Kan kalau misalnya tempat minum itu kan mereka bulunya pasti suka ada yang jatuh-jatuh. Jadi kalau baiknya cari yang ada filter airnya juga. Filternya tuh bisa kita ganti.
gitu. Itu disarankan dan harus air matang ya. Cara untuk kasih makanan setiap orang itu beda-beda. Setiap orang punya kebiasaan yang beda-beda. Ada yang pakai jam, makan pagi, makan siang, dan malam itu biasanya snack. Ada yang seperti itu, ditaker. Karena untuk menjaga berat badan si kucing-kucing kita tuh jadinya berat badannya ideal, nggak kegemukan atau nggak kekurangan gizi. Tapi ada juga yang kalau pagi aku kasih makan, itu mereka pada makan semuanya. Biasanya mereka itu on-nya tuh sampai jam kita makan siang sampai jam 12. Jam 12 sampai sore itu biasanya mereka jam-jamnya tidur kucing. Jadi makanannya itu sebaiknya kita beresin, nggak ada makanan. Nanti kalau udah sore kita top up, kita keluarin makanan yang baru. Anggap aja itu makan malam. Tapi kalau ada yang masih tidur biasanya mereka suka makan malam. Sini sapi. Nah, di sela-sela itu kalau ada yang lagi main atau ada yang lagi beraktivitas, nggak ada salahnya kita kasih snack supaya mereka tambah gemuk, sehat, happy. Jangan salah ya, kucing juga harus happy. Dengan dikasih snack mereka jadi seneng loh. Terus yang paling penting untuk makanan sama minuman jangan pernah deketan sama litter box. Jangan pernah. Kucing juga ngerti loh, apalagi kalau kucing kalau di litter box kan suka nutupin pup dan pipisnya. Itu debu dan butiran pasirnya tuh bisa keluar dari litter boxnya. Jadi jangan sampai masuk ke tempat makannya. Karena begitu kotor, kucing nggak akan ada yang mau makan. Kucing itu agak-agak belagu. Jadi di saat kita baru adaptasi sama kucing atau anjing pada saat hari pertama, itu begitu mereka landing ya di rumah kita, pasti mereka akan cium-cium sudut rumah, mereka akan lihat sana lihat sini dan biasanya langsung marking ya, mereka langsung ada, kalau anjing mungkin dia langsung pipis atau langsung gimana. Nah kadang pada saat kita baru adaptasi, aduh pengen cepet-cepet wangi dibawa ke salon, itu jangan dulu. Emang sih aku juga dulu waktu pertama kali adaptasi udah kayak aduh pengen ke dokter, aduh pengen dibawa ke salon gitu kan, biar lucu, biar ini ya segala macam. Tapi itu nggak boleh. Yang idealnya adalah 7 hari dulu dia adaptasi sama kita sebagai tuannya, kenal dulu sama pasangan kita, sama anak-anak, sama yang kerja di rumah, biar mereka kenal dulu. Setelah itu, setelah 7 hari baru boleh grooming. Nah, setelah grooming juga jangan langsung dibawa ke dokter. Abis grooming tuh kan biasanya juga kalau ada yang kalem yang baik, pas dimandiin, pas di grooming sih diem-diem aja. Tapi kalau yang galak, nah mereka harus reduce stresnya dulu. Nah itu juga butuh 5-7 hari baru kita ke dokter. Biasanya pada saat ke dokter itu dicek jamur, kutu, kesehatan kulitnya, mata, hidung, tenggorok, semuanya. Nanti dokter akan menyarankan obat-obat apa yang harus dikonsumsi untuk anabul kita. Tapi kalau aku biasanya pertama kali itu dikasih obat kutu ya yang ditaruh di sini, di tengkuk supaya nggak kejilat sama anabul kita, jadi ada di sini. Dan selama 3 jam itu harus dipisah sama kucing lainnya atau kita karantina dulu selama 3 jam supaya obatnya meresap sampai ke pembuluh darahnya. Setelah dikasih obat kutu, biasanya besok harinya itu langsung kutunya pada keluar dan banyak yang mati. Nah sebenarnya enaknya sih setelah itu memang harusnya grooming ya. Lalu yang berikutnya adalah obat cacing. Obat cacing itu penting banget. Nah tapi kalian harus siap-siap ya kalau kalian kasih obat cacing, kalau bisa di ruangan yang dekat sama litter boxnya, karena reaksi dari obat cacing itu 30 menit lah mereka langsung buang air biasanya, apalagi kalau emang bener-bener cacingan. Nah, yang penting juga kalian siapin mainan itu nggak mesti harus mahal.
Kucing lebih senang kayak tali yang ada bulunya, tali diikat pakai sobekan-sobekan kertas gitu. Kalau mau murah gampang banget. Kadang-kadang aku kalau lagi mainan kucing udah pada rusak semua, aku bahkan suka tisu, aku gulung-gulung pakai kertas, terus pakai lakban transparan jadi bola. Itu malah mereka mainin karena ada bunyinya kresek-kresek gitu. Kucing juga seneng sama kantong kresek. Mereka seneng main dan masuk ke dalam kantong kresek. Jadi lebih gampang sih kalau kucing. Terus apa lagi ya? Mereka senengnya yang bisa digigit juga sih. Bisa digigit juga, dan biasanya mainan-mainan kucing yang dijual di pasaran itu suka ada catnipnya. Catnip itu apa? Catnip itu adalah tanaman yang dikeringkan, yang sifatnya itu membuat rileks kucing dan membuat kucing itu jadi happy, jadi guling-gulingan, jadi seneng, jadi dia menggeliat gitu. Sensasinya itu bikin lucu dan sangat merelaksasi kucing. Kan sekarang nih pandemi ini, kemarin udah 2 tahun ini kita banyak hobi-hobi yang berdatangan, hobi-hobi baru ya, yang berdatangan kayak miara tanaman. Yang tadinya gersang, taman kita jadi rimbun, di dalam rumah juga banyak tanaman. Nah, untuk yang memelihara kucing ini hati-hati sekali. Karena ada beberapa tanaman yang itu malah menjadi poison atau racun untuk kucing. Sedangkan kucing itu kalau ngelihat tanaman itu seneng banget. Karena kan begitu kan, menjuntai. Jadi dia pikir tuh mainan. Awal-awal sih ditepak-tepak, lama-lama digigitin, lama-lama ketelen. Nah, ada beberapa tanaman yang itu sangat bahaya dan langsung menyerang syaraf untuk kucing. Bahkan bisa mematikan. Dan tanaman itu benar-benar tanaman yang biasa banget yang ada di sekeliling kita. Makanya kalau yang punya kucing yang suka dilepas ke taman juga hati-hati ya kalau punya kebiasaan yang suka gigit-gigit tanaman. Soalnya kucing itu kan suka memuntahkan hairball atau bulu-bulu yang tersumbat di dalam pencernaannya. Untuk memudahkan mengeluarkan hairballnya, mereka itu suka makanin rumput supaya muntahnya gampang. Nah, tapi kadang-kadang yang mereka makan itu bukan rumput, malah tanaman-tanaman yang berbahaya. Jadi tanaman-tanaman itu harus kalian lihat lagi apa saja yang berbahaya. Nanti akan aku tulis di deskripsi tanaman-tanaman yang bahaya untuk kucing. Nah, cara menyiasati bulu-bulu yang nempel di sofa, di bed kita, di kursi, di mana aja. Memang untuk kucing itu banyak banget alat-alat yang ada perekatnya yang kayak roll itu untuk bersihin baju kita atau sofa. Tapi kemarin aku punya kasus di saat sapi masuk ke dalam keluarga kita. Snoopy, Maca, Katsu sama Mimo unjuk rasa. Unjuk rasanya adalah mereka pipis sembarangan, dan itu buat aku darah tinggi. Tapi balik lagi, karena aku komit, karena aku memang tetap mau merawat mereka dengan baik, jadi harus cari jalan tengahnya. Jalan tengahnya apa sih? Pertama, aku salah banget. Pertama, karena sofa aku pengen kelihatan bagus, aku kasih kayak cover yang sifatnya juga kain ya. Tapi begitu pipis tembus juga ke sofanya. Alhasil cuci ke laundry, jadi biaya. Pas dipikir-pikir cover sofa nggak oke, taplak plastik yang besar, yang meteran, yang untuk 8 sitting capacity gitu kan gede banget. Terus 4 kucing ini masih nakal juga, di atas plastik masih pipis juga. Begitu juga di bed, di tempat tidur aku juga pipis juga kan. Akhirnya sempat juga aku beli double tape isolasi yang bolak-balik. Itu aku taruh panjang banget di senderan sofa. Karena mereka tuh sering pipisnya di situ. Nah, udah lumayan tuh.
pas mereka nempelin kakinya kan bulunya nempel tuh. Nah, mereka kayak langsung males deh mulai nih. Yang dua udah nggak mau naik lagi, tapi yang Snoopy masih terus pipis. Yang terbaik dan yang terakhir pilihan aku adalah perlak. Jadi aku beli perlak meteran yang warna beige, yang warna krem, yang kayak gini deh warnanya, biar satu ini kayak gini nih, biar satu warna sama rumah aku. Itu kan kayak berapa meter, aku jahit. Ya udah, akhirnya yang itu sekarang. Aku taruh di atas sofa, jadi bed cover tempat tidur. Jadi kalau mau tidur, bed covernya baru kita angkat. Jadi kucing-kucing malah bisa main di kamar aku, bisa duduk-duduk di atas bednya aku karena bulu-bulunya nggak nempel kan. Begitu juga di sofa. Kalau ada teman-teman datang, kalau ada tamu, baru deh kita lipat-lipat, kita gulung, kita vakum. Jadi satu, sofanya aman, kedua sofanya nggak ada bau pipis. Ya sekarang kita harus cari jalan tengahnya sih. Kita mau piara Anabul dan rumah kita tetap rapi, ya harus cari solusinya, yaitu tadi gitu. Yang harus dipikirkan lagi juga, kalau kita sebelumnya udah punya kucing atau anjing, kita mau piara, mau tambah lagi. Nah ini juga ada prosesnya nggak bisa kalau misalnya kita baru adopsi langsung kita lepas di rumah. Aduh jangan, karena kucing barunya bisa takut atau bahkan bisa lebih galak dari kucing yang lama, begitu kebalikannya. Jadi itu harus ada ritualnya tuh apa? Oke, kalau kucing ya ini pengalaman aku. Jadi begitu sampai kucing itu harus kita masukin kandang dulu. Kandangnya jangan yang kekecilan. Biarin kucing-kucing lama kita nyiumin kucing yang baru dan terproteksi kandang. Jadi dicium-ciumin dulu. Karena saya punya ruangan kucing, jadi waktu sapi baru masuk, itu sapi di kandang 2 hari tapi di luar. Kenapa di kandang? Karena kita belum tahu dia jamuran, kutuan, dan penyakit lainnya. Jadi waktu itu harus diperiksa sama dokter. Nggak boleh nyampur dulu sama kucing yang 8. Jadi setelah 2 hari dibawa ke dokter, diperiksa, harus dipisah. Jadi sapi ada di ruangan ini selama seminggu gitu. Jadi caranya untuk supaya mereka kenal satu sama lain, kebetulan di rumah aku kan kucing-kucing suka pakai syal. Nah syalnya itu diputer-puter, jadi punyanya abis dipakai sapi dikasih ke Snoopy, punyanya Snoopy dikasih sapi, diputer-puter supaya mereka saling cium baunya kucing baru. Kedua, aku pakai nih kayak gini. Jadi mereka pakai baju yang ada pengaitnya, terus aku pakaiin ini yang awal-awal aku beli yang cuma 2 meter, lama-lama beli yang 6 meter. Jadi sapi waktu itu bebas lari kemana-mana, tapi di bawah pengawasan aku gitu. Jadi kalau dia udah mulai galak atau mulai mau ngejar yang lainnya, aku langsung tahan pakai ini. Karena sapi ada fase nyerang kucing-kucing yang sebelumnya, aku bahkan pernah beliin ini kolar. Jadi supaya daya lihat dia nggak terlalu lebar ya, jadi ketutup. Waktu itu sapi pakai ini. Nah pada saat dia pakai ini agak lumayan, nggak terlalu sering untuk nyerang. Terus aku masa beli kayak ginian loh, kayak astronot, karena sapi pernah gigit aku awal-awalnya, tapi pakai ini dia malah jadi stres. Jadi aku nggak saranin untuk beli ini supaya kucingnya nggak gigit, terus kalau pas lagi grooming juga nggak gigit. Aku juga sempat beli kaos kaki gara-gara supaya sapi nggak keluar cakarnya, tapi malah nggak nyaman dan kayak nggak bisa jalan. Jadi waktu itu aku potongin aja kuku-kukunya.
Nah, yang ketiga, sering-sering diajak makan bareng. Kalau misalnya emang di rumah tipenya nggak bisa makan yang rame-rame gitu, paling nggak makan snack bareng. Jadi udah mulai diajarin toleransi, diajarin antri, kebiasaan-kebiasaan kita yang ada itu harus diajarin sama kucing yang baru. Itu supaya dia bisa blend in gitu. Waktu itu heboh banget ya, pas waktu yang paling heboh adalah aku adopsi sapi. Karena dia itu istilahnya kucing preman, kucing liar yang heboh lah gitu ya, semua digigit, semua dikejar gitu. Nah, aku akan bahas di next episode ternyata apa sih cara sapi supaya jadi jinak dan nurut banget. Jadi memang ada beberapa tipe memelihara Anabul. Semua yang melihara Anabul pasti akan punya niat yang baik, ingin merawat kucing, ingin merawat anjing. Tipenya beda-beda. Ada yang memang bener-bener pengen miara seperti ke anak. Dipikirin makanannya, pokoknya harus bagus, gizinya harus sempurna. Aduh kotor, langsung grooming. Aduh anget, dibawa ke dokter. Terus banyak waktu untuk kucing, main, dipeluk, diajak ngomong. Aduh itu bahagia banget kalau ada yang kayak gitu. Ada juga yang kedua seperti yang hobinya rescue kucing di jalanan. Aduh terpuji, terima kasih ya semuanya, sahabat-sahabat pet lovers yang udah baik hati, yang kalau ngelihat kucing di jalan itu dibantu steril, dikasih makan atau ditampung, diambil, dirawat. Aku terima kasih banget. Nah biasanya yang merescue itu rata-rata punya lahan atau punya taman atau punya rumah yang agak sedikit besar, sehingga mereka mempersiapkan kandang-kandang untuk merawat. Nah ini beda ya sama yang tadi aku bilang. Aku ada tuh pernah lihat yang merawat kucing sampai 100 gitu. Itu wajar, punya kandang wajar banget, karena pasti ada waktunya untuk bersihin rumah, ada waktunya untuk mereka mempersiapkan piring-piring makanan karena takut dicaplok belum jam makan. Nah jadi mereka harus ditaruh di kandang. Itu nggak apa-apa, melatih kedisiplinan kucing-kucing itu nggak apa-apa, karena itu dalam jumlah yang banyak sekali gitu. Jadi kasih obat, buka kandang dikasih obat, buka kandang 2 dikasih obat. Itu aduh, saya salut sekali ya. Saya juga kalau insya Allah punya lahan atau tanah yang lebih besar, insya Allah bisa menampung, membantu kucing-kucing yang harus diselamatkan, harus kita steril, kita rawat, kita sayang gitu ya. Nah tapi ada juga nih gitu yang tadi saya bilang udah pengen hanya sekedar gengsi punya, abis itu ya udah nggak diajak main. Ini yang saya mohon banget untuk dipikirkan matang-matang. Kalau emang bener-bener nggak mau ngajak jalan anjing setiap pagi, nggak ada waktu, terus nggak pernah tahu kalau mereka sakit, nggak pernah tahu kapan mereka lapar, nggak usah miara anjing atau kucing. Jadi harus benar-benar kita mempersiapkan diri, sayang dari hati yang paling dalam, benar-benar melihara sebagai kita kalau adopsi anak, kita punya anak yang harus dirawat, diperhatikan setiap menitnya. Sahabat sapi, pet lovers, cat lovers. Jadi kalau kita adopsi Anabul, jangan pernah hanya pengen punya, oh gue punya kucing lucu, oh gue punya anjing lucu, oh gue punya kucing mahal banget, oh gue punya anjing keren banget.
tapi nggak menganggap mereka sebagai anak kita atau bagian dari keluarga kita. Aku jujur ya, banyak banget yang miara anjing atau kucing hanya lucu, tapi begitu sampai rumah hidupnya mereka hanya di kandang. Cuman di kandang ngeliatin kita, nggak pernah dibelai, nggak pernah diajak main, nggak pernah ada bonding sama kitanya. Itu percuma banget. Dan kayak 80% ditaruh di kandang karena takut rumahnya kotor. Taruh aja di kandang karena aduh bandel banget pipis di sini, aduh. Itu nggak nemuin solusinya untuk apa gitu loh. Kalau misalnya melihara adopsi hanya untuk ditaruh di kandang, mendingan gak usah gitu. Jadikanlah peliharaan kalian, anabul kalian, sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang buat kalian happy di dalam keseharian. Juga merupakan tanggung jawab. Jadi kalau anak kita sekolahin, tapi kalau kucing kita bentuknya lain. Jadi harus semuanya memadai, harus siap, punya kesiapan untuk para pemula yang mau pelihara anabul. Sayangi dan jagalah ciptaan Tuhan dengan sepenuh hati.